apa yang akan terjadi di 2022. Ya, barangkali namanya hidup itu sering membuat kita bingung. Ya, life is confusing. Tapi percayalah, apa yang telah Anda pelajari, yang telah Anda lalui, itu akan menjadi bahan bakar untuk masa depan Anda. Percaya atau tidak, senang atau tidak, begitulah proses alam. Ya, 2022 ya sebenarnya juga masih bingung. Saya sebenarnya juga masih bingung. Tapi beberapa tanda alam mengatakan bahwa saya harus bangkit. Saya benar-benar harus bangkit dan mempersiapkan bunker. Iya, bunker. Kenapa bunker? Karena saya nggak tahu, ini sebuah intuisi yang saya rasakan, bahwasanya memang akan ada bencana besar. Akan ada bencana yang sangat besar. Bukan hanya bencana alam, tapi juga perang. Kalau kita lihat dulu kiamat 2012 dan tahun 2022, tepat 10 tahun setelah prediksi kiamat tidak terjadi. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya merasa bahwa kita terhubung. Kita terhubung antara satu dan lainnya gitu. Kita terhubung antara satu dan lainnya. Maka saya bilang, bahwa apakah saya bingung? Ya, saya sangat bingung gitu. Ya, kebingungan itu menurut saya it's normal gitu. Sebelum kita bisa memecahkan misteri, pasti kita ada di fase bingung. Tidak ada manusia yang semuanya berjalan mulus, semuanya tidak ada. Ada fase kita bingung, lelah gitu kan. Nah, karena itulah proses. Jadi saya selalu berdoa gitu. Saya berdoa setiap saat. Bahkan saat saya bengong pun saya kadang berdoa. Yang saya ingin lakukan adalah mencari sebuah petunjuk dan kebenaran. Ya, kadang petunjuk itu nggak datang langsung ke kita gitu. Kadang
kita ditunjukkan, karena kan kita yang mencari petunjuk, kita bukan seseorang yang memberi petunjuk, kita yang mencari petunjuk gitu. Karena ada petunjuk alam ya, ada petunjuk alam yang datang langsung kepada kita gitu. Jadi saya sering melihat merpati ya, 2 merpati hitam, 2 merpati, dulu ada 4 merpati itu, merpati hitam dan putih. Merpati hitam dan putih. Tapi sekarang saya hanya tinggal melihat 2 merpati putih. Semoga itu menjadi pertanda baik ya, semoga saya bisa kembali bangkit gitu, bukan mengandalkan apa isi kata hati, tapi saya mengimplementasikan apa yang saya yakini dengan akal ya. Saya mencari ini selama hampir 2 tahun itu di masa pandemi. Akhirnya saya menemukan signal baru, dimana memang saya harus membuat bunker. Jadi barusan tadi saya mendengar podcast ya, kata-katanya sangat dalam menurut saya. Apa yang dikatakan? Bahwa ketakutan yang besar juga memiliki tanggung jawab yang besar. Yaitu benar-benar membuat saya harus bertindak. Benar-benar membuat saya harus bertindak. Jadi saya benar-benar harus mencari partner yang sesuai ya, yang satu frekuensi ya. Itu yang ingin saya cari, dan sepertinya saya sudah menemukan ya, semoga saja. Ya, saya selalu terbawa ombak gitu, terbawa arus ombak yang cukup deras, sampai kadang saya kehilangan arah gitu. Namun terkadang ranting atau kayu-kayu yang tumbuh di tengah sungai memberikan saya space untuk bertahan itu di tengah derasnya ombak. Sekarang saya sedang memegang kayu itu. Saya sedang memegangnya. Ya, baru kali ini saya mendapat pegangan gitu. Selama hampir 25 tahun ini saya terus terbawa ombak yang besar, yang kadang hampir membuat saya kehilangan nyawa ya. Namun ada satu kayu yang tiba-tiba datang menopang saya
membuat saya bertahan. Saya nggak tahu itu bukan sosok tapi itu semacam message, pesan. Ya, kayu itu seperti pesan gitu, bahwa saya harus keluar dari yang namanya gelombang itu dan meneruskan perjalanan ke darat. Artinya apa? Dari kehidupan yang betul-betul membingungkan, yang sangat sangat ramai gitu, kerumunan, saya harus benar-benar mengasingkan diri. Ya entah sendiri atau bersama partner atau keluarga, saya tidak tahu. Yang penting saya harus jalan dulu gitu. Jadi saya harus pikirkan benar-benar diri saya dulu gitu. Jadi saya harus benar-benar memakai akal, bahwa sebelum saya membantu orang, saya harus membantu diri saya dulu. Ketika saya sudah membantu diri saya tidak usah menawarkan pertolongan ke orang yang datang minta pertolongan. Jadi untuk sekarang saya harus benar-benar menolong diri saya dulu. Saya harus memanfaatkan satu ranting tadi ya. Jadi posisinya saya sedang di tengah-tengah sungai ini. Sungainya luas, arusnya deras, dan kayu ini saya harus akali bagaimana saya bisa keluar dari arus yang deras itu. Jadi saya harus memotong kan. Jadi yang harus saya lakukan, saya harus ke dasar. Saya benar-benar harus ke dasar, dan perlahan-lahan kayu ini saya cabut dan saya pindahkan sedikit demi sedikit. Stop. Saya naik lagi ke atas. Saya turun lagi ke dasar. Saya naikkan sedikit demi sedikit. Stop. Oke. Saya turun lagi ke dasar. Saya naikkan lagi sedikit demi sedikit sampai saya di ujung, dan saya akan membawa kayu atau tongkat itu selamanya. Selamanya saya akan membawa tongkat itu. Artinya perjalanan harus diteruskan. Orang-orang yang saya temui, yang pernah saya temui, biarlah itu menjadi kenangan. Jadi jangan hidup untuk kembali ke masa lalu gitu. Jujur saja, saya orangnya bodoh amat sebenarnya. Namun arus ini membawa saya harus belajar peduli. Padahal saya sudah benar gitu. Artinya saya harus egois dulu. Saya harus memikirkan diri saya. Setelah saya memikirkan diri saya, barulah orang percaya. Itu intinya gitu. Jadi ketika saya bilang saya ingin punya bunker dan menyelamatkan dunia, sedangkan bunker untuk diri saya sendiri saya tidak punya. Bagaimana saya mau membuktikannya ke orang lain gitu kan? Jadi egois itu penting. Yang penting kita tahu aturan main kan itu. Orang sekarang ini membuat semuanya menjadi sulit gitu. Terlalu banyak drama, tidak mau serius. Kalau serius dianggap nggak menikmati hidup. Ya padahal ini zaman kan caranya menikmati hidup sudah berbeda ya. Dengan melakukan suatu tujuan, dan ketika Anda bisa mencapainya, saya rasa Anda benar-benar menikmati hidup. Itu benar-benar klimaks yang
Jadi ini semacam para ilmuwan mengatakan bahwa mengerjakan soal matematika itu mempunyai klimaks. Ya, klimaks itu artinya kepuasan, melepaskan kepuasan yang ada di pikiran kita tuh, di otak kita. Jadi saya ingin mencapainya lagi tuh. Sudah lama kehilangan daya klimaks. Bukan kehilangan, saya sudah tidak lagi melihatnya gitu. Saya ingin kembali melakukan restorasi. Nah, melakukan restorasi ini benar-benar restorasi yang sejati. Ya, saya akan melakukannya benar-benar dari hati untuk mengembalikannya lagi tuh. Jadi saya rasa saya akan benar-benar berjuang, ya, walaupun saya memiliki ketakutan, kebingungan, ya, kebingungan, ketakutan yang besar. Namun saya ingat loh pada saat saya naik ke puncak gunung itu, saya baru pertama, saya orangnya tidak pernah olahraga. Itu benar-benar membuat saya menyadari bahwa ini bukan tentang senang atau nggak senang gitu. Dan sampai saya di puncak pun saya nggak merasakan apa-apa, ya, karena tadi saya belajar satu hal, bahwa apa yang saya tuju saya harus tahu, apa finishnya saya harus tahu, kenapa saya harus ke sana saya harus tahu dengan jelas. Ketika saya sudah tahu gitu, contoh saya bangun pagi, saya harus berjalan gitu ya, mengitari jalan untuk menuju kerjaan. Saya tahu finishnya di mana, saya harus berhenti gitu. Ya, di kerjaan gitu. Ketika saya sampai, ya sampai, saya akan melakukan rutinitas seperti biasanya gitu. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, hanya saja cara kita mengeksekusinya itu harus benar, harus menggunakan trik-trik yang ampuh, ya, yang betul-betul mantap lah. Nah, strateginya harus mantap, harus jelas. Nah, harus latihan. Ya. Saya orangnya enggak banyak maunya sebenarnya. Ya. Cuman untuk kali ini saya harus benar-benar mengeluarkan semuanya ini. Ya. Saya harus mengeluarkan setengah
Sisanya setengah lagi untuk tujuan yang satu lagi. Jadi apakah saya bisa menjadi lebih baik? Ya bisa. Jadi guru saya itu sebenarnya semua orang begitu ya, tapi di akhir saya harus memutuskan mana guru yang saya pilih, kan begitu. Nah, jadi kalau semua orang guru, maka Anda akan terus tertidur, itu akan terus terbawa ombak. Jadi Anda harus memilih, harus menetapkan guru mana yang Anda pilih, mana yang Anda perjuangkan, ya, mana yang Anda perjuangkan. Anda harus tahu. Ya, barangkali saya pernah melihat film Blue Lagoon ya. Itu film yang sangat jenius menurut saya. Itu menandakan bahwa ketika Anda pergi, satu hal yang harus Anda ingat, jangan menoleh ke belakang. Sebenarnya saya sudah lakukan itu. Cuman arus ombak tadi berpengaruh pada saya, jadi saya pun kadang terikut. Nah, itu kali ini saya benar-benar harus teliti, ya, harus semuanya lah, harus cerdas, harus bijaksana, harus. Kenapa? Karena saya adalah khalifah di muka bumi ini. So, wish me luck. Wish me luck. Apakah saya lelah? Ya, tapi mungkin saya akan mencari tempat untuk melakukan misi ini sendiri. Nah, sekali lagi, saya harus benar-benar mencari yang satu frekuensi, yang benar-benar satu frekuensi. Saya harus mencari
Rasanya eksotis, jadi saya harus mencari yang eksotis juga. Eksotis juga. Saya beberapa kali bermimpi tempat rumah lama saya. Karena belum lama-lama ini saya yakin saya adalah seorang petualang. Benar-benar berpindah dari satu tempat yang lain. Doa nenek saya agar saya menjadi sukses. Semoga mereka di surga, mereka kekal di surga, kami semua di surga, kita semua di surga, semuanya di surga. Semua makhluk semuanya di surga. Semuanya di surga. Mencium bau perwayangan. Terima kasih.